Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita di Hong Kong sudah selesai angin timun dan juga sudah selesai libur, dan sangat bersuka cita bisa datang lagi di sini dan juga kembali normal. Banyak saudara-saudara semua bisa datang. Pagi ini kita membahas dua raja-raja pasal 8. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Pasal ke-8 adalah satu pasal yang untuk dipersiapkan untuk pasal ke-9. Pasal ke-9 adalah suatu cerita yang selesai untuk tentang keluarga kerajaan Ahab, dan seluruhnya sudah tamat selesai. Dan yang pasal ke-8 adalah satu permulaan untuk pasal ke-9. Jadi yaitu pasal ke-9 adalah permulaan dari untuk awal. Di permulaan ini apa yang kita terima? Dan sini saya melihat bagaimana Tuhan memberikan saya karunia Tuhan turun tangan. Dan akhir dari cerita ini, Tuhan turun tangan. Akhir dari cerita keluarga Ahab dan sudah datang. Jadi seluruh kerajaan ini, jadi tentang kerajaan ini Yahuda dan Israel, Alam, Alam dan juga Joram, dan juga tentang 5 raja ini. Di sini bagaimana, kenapa Tuhan dengan begini Tuhan turun tangan? Di sini tentang Ahab, kita juga ada Ahabia dan juga Yoram. Dia di sini ada 2 anak ya, yaitu Yoram dan juga Ahab ya, anaknya Ahab. Ahazia menjadi raja 2 tahun dan mati, dan akhirnya Yoram yang menjadi raja. Tuhan melalui Elia mengutuk keluarga Ahab dan seluruh keluarganya akan mati. Di zaman Ahazia, keluarga Ahab masih tetap berkuasa dan juga sampai kepada Yoram. Dan kita melihat kutuk itu ditunda. Kenapa bisa ditunda? Ada 2 hal, yaitu karena Raja Ahab mau merendahkan diri. Dan kita di sini juga melihat keluarga Yehuda juga ada permasalahan. Jadi semua ini juga diambil. Dan maka Tuhan turun tangan. Tuhan menetapkan kutuk dan tidak bisa dihilangkan. Karena Raja Ahab mau merendahkan diri, maka kutuk ini ditunda. Yaitu permasalahan satu lagi, yaitu keluarga Yehuda. Yehuda adalah keturunan dari Daud.
keluarga Yehuda adalah stabil dan juga ada kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan tidak memusnahkan keluarga Yehuda. Walaupun Raja Yehuda tidak baik, tapi keadaannya sangat stabil. Jadi seperti Raja Ahab menjadi raja sangat lama. Jadi boleh diibaratkan kalau Israel itu dari air yang tetap mengalir, dan juga dalam kerajaan ini terus mengalir sampai keluarganya, dan sampai keluarga Omri ya, dan juga memusnahkan dan mengambil tata kerajaan. Dan Omri itu juga akhirnya menyerang, ambil Yerusalem, dan juga Samaria itu menjadi ibu kotanya Israel. Tapi Omri itu melakukan kejahatan lebih jahat lagi dari Yeroboam, dan juga ilmu berperangnya sangat baik, dan juga perencanaan dari perekonomian sangat baik, maka membuat satu kota yang baik. Jadi kota ini menjadi ibu kotanya, dan dia mempunyai seorang anak menjadi Ahab, bernama Ahab. Dan Ahab mengawini Isabel. Jadi kita melihat kutuknya turun. Jadi kita melihat Ahab, Ahazia, dan Yoram. Dan Tuhan menetapkan kutuk ini pasti akan turun kepadanya. Dan terus ditunda dan ditunda. Sampai di pasar ini kita melihat Tuhan turun tangan. Tidak bisa lagi ditunda. Dan akhirnya datang. Karena keluarga Yehuda juga ada masalah. Jadi keluarga Yehuda ada permasalahan apa? Just karena keluarga Ahab. Jadi maka kita melihat pasar ini. Saya membagi 3 tema. Ayat 1 sampai 6. Jadi saya memberi tema itu Tuhan turun tangan. Akhir cerita datang. Tuhan turun tangan, Tuhan menjaga dan memelihara nabi. Dari sini kita melihat Tuhan turun tangan. Kita melihat Tuhan turun tangan Elisa dan juga dari tengah-tengah Raja Alam. Dan kita melihat tuh bagaimana perencanaan Tuhan dan juga karunia Elisa. Kita lihat ayat pertama ya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Tuhan mendatangkan kelaparan 7 tahun. Di zamannya Ahab ini Tuhan mendatangkan kelaparan 3 tahun. Jadi di zaman Ahab Tuhan mendatangkan kelaparan 3, dan juga Tuhan juga memberikan kelaparan dan waktunya sama. Jadi kutuk mesti digenapi, dan juga
keluarga Ahab juga sama, maka tidak terus ditunda. Dan Tuhan menetap mendatangkan kelaparan. Bukan 3 tahun, tapi 7 tahun. Jadi di sini Raja Israel Yoram, anaknya Ahab, di zamannya di Samaria terus dalam kelaparan. Dan pasal ke-7 juga kita melihat tuh dia diserang oleh Raja Aram. Dan juga dalam ada ini tuh mereka tuh saling memakan anak masing-masing. Kenapa sampai begini? Jadi dalam kerajaan itu hanya tinggal 5 kereta dan keretanya sangat sedikit. Dan Tuhan melakukan mujizat. Dulu ada mujizat, ada Elisa. Saya sebenarnya mesti begini berkata, kejahatan ini ditunda. Nabi sangatlah penting. Ada Elia, ada Elisa. Mereka dengan sekuat tenaga ingin melindungi Israel. Tidak ingin Israel musnah sampai suatu tempat. Nabi tidak seluruhnya bekerja. Kenapa bisa berbicara dengan begini? Kita melihat Elia. Tuhan menyuruh Elia melakukan 3 hal. Kamu tidak mau bekerja, oke, nggak apa-apa, kamu nggak mau bekerja. Dan Tuhan menyuruhnya melakukan 3 hal. Dan menyuruh Elia mengurapi Yehu, mengurapi Hasil, dan juga Elisa mengurapi 3 orang ini. Elisa melakukan 3 hal ini, yang 2 hal yang depan itu dia tidak melakukannya. Dia tidak mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Dan dia tidak mengurapi Hasil menjadi raja Alam. Dia tidak turun tangan. Dia baru ke Gunung Kamel. Dan terhadap Elisa dia juga melakukan separuh ya, dan hanya memberikan jubahnya untuk dipakai sebentar dan dia mengurapinya. Dan juga terakhir mencobain Elisa, kamu di sini Tuhan mau menjemput saya, kamu di sini 3 kali. Dan Elisa orang Hongkong paling hebat dengan peribahasa Hongkong, kurang pahamnya. Yaitu artinya terus mengikutimu, biarpun mati dan hidup tetap mengikutimu ya. Jadi pokoknya kamu sampai dimanapun akan mengikuti kamu. Ini pepatah Cina ya. Jadi mendekati dan mengikuti terus, dan akhirnya mendapatkan jubahnya Elia. Dan Tuhan menjamah hatinya Elia, mengurapinya. Dan Elia begini, kenapa bisa begini? Kenapa dia mengkhianati Tuhan? Karena dia punya penyakit depresi. Karena depresi, karena dikendalikan oleh roh kuasa kegelapan, maka dia tidak mau melakukannya, bekerja ya. Dari sini saya juga menghimbau saudara-saudara semua bagaimana menghadapi roh kejahatan. Roh kejahatan ini akan membimbing kita masuk ke suatu depresi dan akan dikendalikan. Seperti Elia. Dan juga dia dipengaruhi oleh pengaruh dari Isabel dan takut, jadi tidak berani untuk bekerja. Karena di dalam ketakutan, karena dia mengasihi
Israel. Dan di pasal ini ya kita akan melihat minggu depan kita melihat Elisa ya. Dan sebenarnya Elisa juga tidak ingin dan mendatangkan kelaparan ya, ingin memusnahkan Israel dan Nabi tidak ingin melakukan. Nabi sangat mengasihi Israel dan Tuhan selalu tidak turun tangan karena Tuhan mengasihi Nabi. Dan Nabi ada bekerja untuk Tuhan, tapi Nabi juga adalah manusia. Nabi sebenarnya tidak ingin permasalahan itu terjadi. Dan permasalahan ini terus tidak terjadi dan terus juga ditunda. Dan kita melihat Elisa juga begini. Dan Elisa berkata kelaparan akan datang. Dan dia tahu kalau Tuhan ingin menghakimi. Dan maka dia menyuruh perempuan Sunam ini untuk pergi. Dan dia akhirnya pergi ke negeri orang Filistin, tinggal di sana 7 tahun dan akhirnya kembali. Dan sudah dia kembali ya, dan tanah dan rumahnya tuh diambil orang ya. Di sini kita melihat orang yang merebut rumah dan ladang itu Tuhan tidak berkenan. Dan di sini kita melihat di dalam kerajaan Israel, perempuan Sunam ini banyak tanah dan punya rumah besar. Dan semua barangnya itu diambil orang. Di dalam bangsa Israel itu tidak berjalankan perjalanan Tuhan. Jadi sepertinya sepantasnya itu mengambil orang. Dan di sini Tuhan tidak bisa menerima. Ini ada permasalahan keluarga Ahab. Karena begini keluarga Ahab maka dikutuk. Jadi di saat ini Tuhan turun tangan. Tuhan bagaimana turun tangan? Selain mendatangkan kelaparan, di saat perempuan Sunam ini mau datang menghadap raja, kita lihat ayat keempat. Raja sedang berbicara kepada Gehazi bujang Abdi Ara itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Yaitu raja sedang berbicara kepada Gehazi bujang Abdi Ara dan raja tahu tentang permasalahan Elisa. Gehazi membicarakan pada raja, menceritakan bagaimana Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Dan tampaklah perempuan yang anaknya hidupkan itu datang di hadapan raja ya. Dan akhirnya raja itu mengembalikan semuanya dan menyuruh pegawai istana tuh menyertai perempuan itu. Kita di sini melihat satu hal dalam kerajaan Israel itu, kejahatan itu sampai ke dalam rakyat. Jadi merebut semua harta benda orang dan juga menjara ya. Kejahatan ini tidak terus terjadi. Dan Tuhan turun tangan. Dan Tuhan pertama mendatangkan kelaparan. Dan ini perempuan Sunam ini dan menuntut sampai di hadapan raja. Jadi orang yang di bawah itu tidak satu pun mau peduli. Dan dia mencari cara bagaimana sampai di hadapan raja. Sebenarnya permasalahan ini sangat sulit. Benarkah? Dan banyak pegawai. Tidak ada seorang pun yang mengambil itu satu keadilan. Dan akhirnya Tuhan mengambil keadilan sampai di hadapan raja. Pas saat itu raja bertanya,
Elisa sudah melakukan apa, dan Elisa sudah melakukan menghidupkan anak, dan tampaklah perempuan ini datang menghadap. Kenapa raja bertanya tentang perihal Elisa? Jadi saat ini bangsa Israel menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Raja terhadap Nabi Elisa kasih dan juga benci. Dahulu juga pernah ingin membunuhnya dan tidak bisa membunuhnya. Dan juga Elisa menyelamatkan bangsa Israel. Dan sekarang datang lagi kelaparan. Dia terhadap Nabi ya cinta dan juga benci. Terhadap saya sama Nabi, benci dan marah itu beda. Dan dia sebenarnya ingin tahu Elisa itu bagaimana. Apakah Elisa masih bisa terus menyelamatkan Israel? Menyelamatkan Israel jangan dibuang ke bawah jurang. Penghakiman Tuhan, apakah Nabi bisa menggerakkan tangannya menghilangkan kutuk ini? Jadi Gehazi, dan Gehazi juga kena penyakit kusta. Dia juga tidak bisa lagi di hadapan Elisa melayani Elisa. Dan sangat pas ya di saat membicarakan hal ini, dan wanita ini datang, dan maka raja mengembalikan semua barang harta bendanya wanita ini. Dan sini kita melihat tuh bangsa Israel di dalam kemusnahan, dan Tuhan turun tangan. Dan bagaimana Tuhan terhadap bangsa Israel tentang kutuk ini? Mari kita melihat tuh ayat ke-7 sampai ayat 15. Mereka Behadad menjadi Raja Alam, dan untuk menyuruh Elisa mengurapi Behadad. Hasil ya, mengurapi Hasil. Elisa sampai ke Damsyik ya, sebenarnya dia ingin mengurapi Hasil. Ayat ke-7, Raja Alam Behadad sedang sakit, dan kebetulan tuh Raja Aram itu datang untuk mengurapi Hazael. Dan saya itu Tuhan menyuruh Elia tuh mengurapi Hazael, dan Elia juga tidak suka ya, tidak mau. Dan sini Tuhan menyuruh mengurapi Hazael menjadi Raja Israel. Dan raja menyuruh Hazael bawa ini apa sembahan ya untuk bertemu dengan Abdi Arah. Dan di sini pergilah menyongsong dia, dapat persembahan berupa 40 muatan ekor kuda ya. Dan raja tuh sangat berperang sama Hazael, dan raja tidak menyuruh dia membawa apa. Dan Hazael mengambil keputusan persembahkan 40 muatan ekor onta ya, dengan hadiah besar itu, dan bertemu dengan Elisa dan bertemu di hadapannya, dan begini berkata ayat 10, jawab Elisa kepadanya, pergilah katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Dan Behadad akan mati, Raja Aram akan mati. Dan Elisa menatap lama ke depan lalu menangislah di arah itu. Ayat 12, Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan.
kepada orang Israel, kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, turunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau lemukkan, dan perempuan yang mengandung akan kau belah. Kamu akan membawa bencana besar bagi Israel. Kamu akan memakai pedangmu membunuh-bunuh banyak orang Israel. Dan dia akan berkata, aku siapa ini? Saya ini ada anjing. Tidak lain dari anjing saja. Tapi Elisa berjawab, Tuhan telah memperlihatkan padaku dan kedua kali berkata, bahwa engkau akan menjadi raja atas alam. Lalu Hazael kembali dan tidak banyak dibicarakan, dan juga memakai satu selimut yang dicelupkan ke dalam air dan menutup muka raja alam. Dan akhirnya raja alam tidak bisa bernapas dan mati. Dan sini ini di saat kamu sakit, ambil nyawamu. Kita sini melihat Elisa. Apakah dia ada mengurapi Hazael? Dia tidak bersedia mengurapi Hazael. Dan dia berkata, Tuhan memperlihatkan kamu menjadi raja. Mengurapi agar diperlihat keluar, menerima kuasa Roh Kudus. Elisa tidak bersedia kuasa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Elisa tidak mengurapinya. Tuhan mau mengurapinya, tapi Nabi tidak mengurapinya. Dan Nabi melakukan separuh pekerjaannya. Dan juga Tuhan menetapkan engkau menjadi Raja Aram. Dan juga memberitahu kamu akan banyak membunuh orang Israel. Maka saya tidak mau mengurapi kamu. Saya tidak mau kamu melakukan hal ini. Tapi Tuhan mau melakukan hal ini. Kamu sendiri lakukanlah. Kita melihat tuh hatinya Nabi di saat ini. Dan juga ingin menghalangi Tuhan memusnahkan keluarga Ahab. Tuhan turun tangan. Akhir riwayat keluarga Ahab. Dan kita juga lihat, dan juga ada satu permasalahan. Dan kita melihat kutuk ditunda ada 3 hal. Yang pertama karena Ahab merendahkan diri, kan kedua Nabi, karena Tuhan Nabi menghalangi. Yang ketiga adalah kerajaan Yahuda. Kerajaan Yahuda adalah keturunan Daud. Dan kita melihat tuh keluarga Yahuda mulai dari Yosafat dan Yeroboam dan juga Yasel sangatlah tentram ya, dan menjadi raja 41 tahun dan menjadi Yosafat. Dan Yosafat kerajaannya diturunkan kepada anaknya dari Yoram. Di situ Yosafat masih hidup. Dan Yoram meninggal dan menurunkan tatanya kepada Ahazia. Dan mulai dari Yosafat, dia ada keturunan Daud. Dan mereka berhubungan dengan keluarga Ahab. Keluarga Ahab adalah suku yang dikutuk. Orang yang diberkati, tapi dia ada hubungan dengan orang yang kena kutuk. Dan akhirnya kuasa kegelapan dari Ahab tuh dan kutuknya datang kepada keluarga Yahuda, tapi keluarga Yahuda masih tetap diberkati.
Dan setiap kali dia ada kerjasama dengan keluarga Ahab, dan selalu kalah ya, dan melakukan tidak baik dan juga gagal. Dan begitu sama Yoram tuh pergi untuk membangun perahu, mengambil emas, dan perahu ini juga bisa rusak. Dan sebenarnya Tuhan yang memusnahkan ini, membuatnya percaya. Tuhan tidak ingin keluarga Ahab diberkati, dan keluarga Yehuda, dan datang untuk mendekatkan diri padanya. Kenapa keluarga Yehuda tuh mau mendekatkan dirinya dan merasa kalau mereka bersama mempunyai suatu kekuatan lebih besar lagi? Mereka tidak memikirkan Tuhan. Ada Tuhan, dia ada kekuatan, ada damai. Mereka di dalam berkat, tetapi dia perlahan-perlahan meninggalkan Tuhan, dan perlahan-perlahan sama seperti keluarga Ahab, dan juga melakukan hubungan persaudaraan yang sama keluarga Ahab. Karena ada hubungan persaudaraan ini, maka kuasa kegelapan Ahab itu datang kepada keluarga Yehuda, yaitu keluarga Ahab sama seperti di dalam penghakiman Tuhan. Maka di ayat 16 sampai 29, yaitu ya Raja Yehuda sama seperti keluarga Ahab melakukan kejahatan. Di sini membicarakan dua raja. Di sini menjelaskan bagaimana keluarga Ahab di dalam kutu ini dan keluarga Yehuda bagaimana akhir dari sejarah Ahab itu, dan bagaimana dengan keluarga Yehuda. Jadi karena keluarga Yehuda, Tuhan tidak mau turun tangan memusnahkan keluarga Aram, dan bagaimana sekarang dengan keluarga Yehuda. Ayat 16, dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja menjadi raja. Di sini bicarakan kembali itu tentang Yoram. Kita membaca beberapa pasal membicarakan Yoram. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun namanya dia memerintah di Yerusalem. Ayat 18, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab ia menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kita di sini melihat Yosafat dan mengambil menantu buat anaknya. Dan Yosafat ini ada hubungan dengan keluarga Ahab, dan anaknya juga ada hubungan persaudaraan dengan keluarga. Jadi barat, utara dan selatan ada hubungan, maka karena ada persaudaraan keluargaan. Jadi Ahab menjadi menantunya Yoram menjadi menantunya Ahab ya. Jadi kita di sini melihat Yoram melakukan apa yang dilakukan raja-raja Israel sama seperti keluarga Ahab, karena dia mempersunting anaknya Isabel menjadi istrinya ya. Tetapi Tuhan, ayat 19, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya, kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya.
Karena ada berkatnya Tuhan dan berkatnya Daud, mereka tidak dimusnahkan. Dan mereka di sini dan juga ada hubungan dengan keluarga Ahab dan melakukan apa yang Ahab lakukan. Dan kita sini melihat juga Yehuda juga menghadapi kutuk. Dan dia sendiri juga tidak, dan dalam Tuhan turun tangan. Karena dia sama seperti keluarga Ahab. Dan di sini kita melihat Yoram menikahi anaknya Isabel. Dan di sini dia menjadi raja 38 tahun. Dan akhirnya raja ini turun. Dan sini dikatakan tuh Edom dan juga Yena, dan mereka juga memberontak, dan mereka juga di dalam dirinya atau mengepung dia. Edom mengepung dia. Ayat 22, demikian Edom memberontak dan melepaskan dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Jadi sebenarnya dua negara ini sebenarnya mereka tuh memberontak, dan sampai juga Yoram hampir kehilangan nyawanya, dan akhirnya dia mati. Ya, ini dia ada hubungan dengan keluarga Ahab dan juga akhir dibatnya, dan Tuhan turun tangan dan keluarga Yehuda bertambah lemah. Ahazia tuh menjadi gantikan Yoram, ya, menjadikan raja menggantikan ayahnya Yoram. Ya, dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Raja Yehuda Yoram anaknya Yoram Ahazia. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Dia menjadi raja sangat pendek. Dia sebenarnya tidak baik. Yehuda juga bertambah lemah dan juga mulai goncang. Dan seperti keluarga Ahab, permuraan, ya seperti akhir dari Yeroboam, ya seperti nubuat Nabi, yaitu Israel di dalam goncangan. Dan akhirnya Edom dan Libna juga memberontak, dan juga Raja Yehuda juga hampir mati di dalam tangan Raja Edom. Dan sesudah Ahab, ya, dia menjadi raja 1 tahun. Di sini bicarakan kenapa dia menjadi raja sangat pendek, karena ibunya ialah Atalia, karena cucu Omri, raja Israel. Omri adalah bapaknya Ahab. Jadi sebenarnya dosanya juga hanya sampai kepada Ahab, tapi dia sampai Omri. Dia pembunuhnya. Omri bangun untuk membunuh Eli dan menjadi raja. Jadi sampai saat Ahazia menjadi raja, ibunya adalah Atalia, yaitu raja Israel, itu cucunya Omri. Ahazia, ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Di sini kita mesti
diperjelaskannya, yaitu Yosafat, Yoram, Ahazia. Yoram mempersunting anaknya Ahab menjadi istrinya ya, anak perempuannya menjadi istri ya, nama perempuan istrinya itu Atalia. Jadi Ahazia itu ibunya adalah Atalia. Jadi kerajaan utara itu ini adalah Raja Ahab adalah pamannya ya, karena ibunya dipersunting oleh Yosafat ya. Dan ya, Ahab melahirkan Ahazia dan juga Atalia. Atalia akhirnya menikah pada Raja Yehuda. Dan Yoram sudah meninggal dan Ahazia itu bangkit. Dan ibunya adalah anaknya Isabel. Jadi hubungan keluarganya sangatlah dekat. Jadi sampai ke Ahazia sama dosanya seperti dosa Ahab. Dan kita di sini ayat 28. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram di Ramat Gilead. Kita bisa melihat kuasa kegelapan Ahab itu mempengaruhi keluarga Yehuda. Kenapa bisa bicara dengan begini? Keluarga Yehuda sebenarnya bisa nggak berperang. Edom dan Libnah itu memberontak. Keluarga Yehuda tidak mati dan keadaannya itu tidak bisa diselamatkannya. Tapi dalam keadaan begini, tapi dia bangkit membantu pamannya berperang pada orang Aram. Sebenarnya orang Aram mudahkah untuk berperang? Sebenarnya tidak. Sendiri juga tidak berdaya, tapi dia membantu orang lain. Ini adalah kutuk yang adalah keluarga yang dikutuk Tuhan. Kita di sini melihat. Jadi kita melihat tuh kutuk dari keluarga Aham dan bencana telah datang kepada keluarga Yehuda. Apakah karena berkatnya dari keluarga Yehuda Tuhan bisa menghalangi Tuhan menunda untuk mengutuki keluarga Ahab? Dan saya bisa begini karena mendengar hubungan mereka tuh. Yosafat tuh berkata ya, rakyatmu adalah rakyatmu, rakyatku adalah rakyatmu. Dan setiap kali berperang bersama tuh tidak berhasil, dan melakukan apapun tidak berhasil. Dan Tuhan selalu berbicara kepada keluarga Yehuda, kamu jangan begini, kamu jangan begini, tapi mereka tidak mendengar dan melakukannya. Dan boleh dikatakan kuasa kegelapan dari keluarga Ahab datang kepada keluarga Yehuda, dan berkat dari keluarga Yehuda perlahan-lahan musnah. Tapi Tuhan juga tidak ingin memusnahkan keluarga Yehuda karena perjanjiannya di sini, tetapi dan dia tidak bisa menghalangi Tuhan melakukan segala hal. Orang Aram itu melukai Aram, orang Aram melukai Yoramnya, dan orang Aram melukai itu Raja Yehuda Yoram, yaitu apa? Orang Aram melukai Raja Israel Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yiglel
supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama. Ya di sini dikatakan sekali lagi Aram melukainya, dan kita sini melihat dan Raja Aram dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yilel karena dia sakit. Inilah sangat penting. Dia berperang dan terluka, dan mereka tuh ini kalah dan berperangan, dan pulang mengobati luka-lukanya dan bertobat. Tetapi dia di sini datang lagi menjenguk di Yilel ya, menjenguk ya, dan permasalahan sangat besar. Dia sendiri juga dalam keadaan tidak baik, dan di sini membantu orang berperang, dan berperang akhirnya kalah, orang luka, dan datang lagi untuk menjenguknya. Ini mempersiapkan kematiannya. Dua raja. Ayat pasal ke-9 kita akan melihat Raja Israel dan Raja Yehuda jalan kematiannya. Sangatlah menyedihkan. Karena tidak punya kepintaran ini Ahazia. Karena Tuhan turun tangan. Semuanya kenapa bisa pas? Terhadap kita apa yang bisa membuat kita introspeksi diri? Saudara-saudara semua, jika kalian ada keluarga Yehuda, terhadap orang yang tidak diberkati, kamu jangan ada hubungan dengan mereka. Yang belum percaya Tuhan, jangan ada hubungan mereka tuh itu hubungan bisnis. Dia belum percaya Tuhan ya. Bagaimana perempuan itu betapa cantik, kamu jangan menikahinya. Apa laki-laki berapa baik, kamu jangan menikah padanya, karena dia tidak diberkati. Di mata Tuhan itu tidak diberkati. Dan kamu bersama dengannya seperti keluarga Yehuda dan keluarga Ahab, dan keluarga Yehuda perlahan-lahan dipengaruhi dan perlahan-lahan berjalan-jalan dunia, dan sangat disayangkan. Tuhan sebenarnya bisakah memakai keluarga Yehuda? Maka di dalam dua raja ini tidak bisa dipakai lagi. Jadi mereka menghalangi Tuhan bekerja, hanya melihat keuntungannya di depan mata, memohon Tuhan membantu kita. Dan di sisi yang lain kita melihat di dalam pembuangan bagi orang Israel, dan mereka bisa melihat tuh firman Tuhan pasti digenapi, nubuat Nabi pasti digenapi, dan kita melihat tuh Nabi sangat mengasihi negara ini. Tapi Nabi juga tidak bisa menghalangi Tuhan bekerja. Semua adalah kehendak hatinya Tuhan. Tuhan akan memakai Nabi, tapi Tuhan juga bisa memakai setiap orang. Dan setiap orang juga tidak bisa menghalangi Tuhan bekerja. Kita melihat Elia dan Elisa juga tidak bisa menghalangi Tuhan menghukum keluarga Ahab. Kehendak hati Tuhan pasti digenapi. Maka saudara-saudara semua, saudara kita hari ini berbicara Tuhan terhadap bumi ini, dan bumi ini akan mendapat kutuk, dan setiap orang tua tidak bisa menghalangi Tuhan bekerja. Dan kita bagaimana? Kita mesti kembali kepada Tuhan. Keluarga Yehuda mesti kembali kemenangan pada Tuhan. Jangan bersama keluarga Ahab juga terikat bersama. Kita ada milik Tuhan. Kita ke
Tenteraman kita ada di dalam Tuhan. Kita mesti mengikuti Tuhan. Jangan kita bersama dunia ini diikat bersama. Kita merasa diikat bersama ada kekuatan. Tidak. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Ada Tuhanlah penyelamat kita. Ya, nama Elisa itu Tuhan menyelamat. Memohon Tuhan membantu kita. Saat ini dalam kekacauan sekarang ini, dalam kegelapan ini, dan kita melihat hanya Tuhan yang menyelamat kita. Jangan kita mengharap dalam dunia ini kita mendapat keselamatan. Kita terus berjalan jalannya Tuhan. Kehendak hati Tuhan pasti digenapi. Tuhan akan melindungi kita setiap orang. Orang yang menjadi miliknya. Seperti perempuan Sunem ini, dia pun kehilangan segalanya. Tuhan akan turun tangan supaya dia mendapatkan kembali. Memohon Tuhan membantu kita, berkati kalian semua. Saudara-saudara semua, mari kita memuji, hari kita tertuju pada Tuhan, di dalam hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamat kita. Kita dengan hati dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Hati kami kembali padamu. Mohon Tuhan bantu kami supaya kami dibenarkan. Engkau jamah hati kami, seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu.轻声呼唤。
Tuhan, kami datang lagi, kehidupan kami persembahkan. Tuhan, kami semua hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, semua hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pasti akan tuntangan untuk kami setiap orang. Tuhan akan pasti menjaga kami, orang yang menjadi milik Tuhan. Tuhan, kami di sini mempersembahkan terima kasih. Kami di dalam sekelompok orang milik Tuhan. Sekelompok orang yang diselamatkan Tuhan. Bukankah kita di sini untuk diri kita sendiri? Hari ini kita mendapatkan keselamatan dari darah Yesus. Kita orang hari ini yang menjadi orang yang milik Tuhan. Kita mempersembahkan terima kasih. Karena hari ini darah Kristus menyelamatkan kita. Mari kita berdoa melalui bahasa roh, atau kita berdoa, kita memuji. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan, kami ada siapa, tapi Tuhan memelihara kami dengan nyawa Tuhan untuk menyelamatkan kami. Supaya kita, karena darah Yesus kita bisa diselamatkan. Karena darah Yesus kami hari ini bisa berdiri di hadapan tata Yesus. Karena hari ini kita datang di dalam bait suci Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menjadi terang kami, menjadi petunjuk jalan kita. Tuhan bantu kami supaya kami menjadi orang yang menjadi milik Tuhan dan selalu di dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Roh Kudus, Engkau membuka hati kami. Roh Kudus, Engkau berbicara dengan kami. Tuhan, Engkau memilih keluarga Yehuda. Tuhan juga sama. Tuhan juga memilih kami setiap orang. Tuhan, Engkau memilih gereja 611 setiap orang. Engkau memilih gereja 611 setiap saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, pasal ayat 17, di saat Yoram menjadi raja usia 32 tahun dan menjadi raja 8 tahun di Yerusalem, dan dia melakukan kelakuan raja-raja Israel seperti keluarga Ahab, sebab ia menjadikan istrinya anak Ahab dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, membukalah hati kami dan berbicara kepada kami setiap orang. Tuhan, apakah kami melakukan satu orang yang tidak ingin kami hubungan dengan orang yang tidak Engkau sukai? Roh Kudus, Engkau buka hati kami supaya kami berbalik pada kehidupan kami. Apakah kita ada hubungan dengan dunia ini dan kita juga serakah dengan keuntungan dunia ini, dan kita berhubungan dengan orang yang tidak diberkati menjalin perjanjian? Roh Kudus, Engkau membuka telinga roh kami selalu terus berbicara dengan kami. Tuhan, pagi ini Engkau sekali lagi memberitahukan pada kami dan berbicara pada kami. Tuhan, kami bersedia menaruh dan kami bersedia mematahkan hubungan ini.
Yesus, saya berdoa, saya merasakan saudara-saudara semua. Engkau bersama orang yang belum percaya Tuhan, pacaran. Tuhan berkata, anakku saya mengasihimu, anakku saya mengasihimu. Di dalam kehidupanmu, satu hal yang keuntunganmu tidak ada. Dan saya juga merasa saudara-saudara, engkau mencari saham ya. Engkau sangat senang sama dan itu saham raja, saham ya. Dan kamu terus mengejar dan mendengar banyak tentang keadaan saham. Kamu lebih mementingkan saham daripada renungan pagi. Tapi Tuhan berkata, anakku saya sangat mengasihimu dan lebih dalam lagi mengikuti saya. Roh Kudus, saya berterima kasih. Engkau terus memberitahukan pada kami dan terus memperbaiki hubungan kehidupan kami supaya kehidupan kami lebih mirip sepertimu dan lebih mirip sepertimu. Saya ingin saudara-saudara semua, kalian tuh berdua tadi kalian tuh menerima ini dan berdoa bersama, dan kalian berdua kalian tidak usah membagi dan kalian langsung berdoa. Engkau sudah introspeksi diri dan Roh Kudus memberitahukan pada kamu banyak hal yang tidak baik, dan Roh Kudus sudah memberitahukan kamu, maka kamu berdoa. Tuhan, kami datang di Tuhan mengampuni kami ada hubungan dengan dunia ini, dan Tuhan kami hubungan dengan dunia ini, kami merasa kekuatan kita akan bertambah kuat, dan kita ada hubungan dengan dunia ini, kita mendapatkan banyak keuntungan, dan kami terus mengikuti kita jatuh dalam kejahatan. Mohon Tuhan Yesus bantu kami seperti dalam firman-Nya, karena Daud hamba-Mu, Engkau tidak ingin memusnahkan keluarga Yehuda, karena keluarga Yehuda dan juga kepada
anak cucunya. Tuhan memberkati kami lebih besar, dan Tuhan ini firman Musa ini kami sekali lagi kami sejajar sama Tuhan dan juga sepenuh hati mengikuti Tuhan, dan firman Tuhan mempunyai kekuatan. Tuhan, kami tidak hanya tidak mengikuti dunia ini, tadi begitu kami tidak akan mengikuti kebaikan dan dunia ini, kan kami tidak membuat perjanjian. Tuhan bantu kami supaya keuntungan kami tertuju pada Tuhan, dan kepada dunia ini kami itu menghilangkan garis ini, dan sedikit pun kami tidak ingin. Dan kehidupan kehendak hati Tuhan kepada kami lebih besar. Kami tidak ingin terhalangi kehendak hati Tuhan. Kami memuji Tuhan, dan kami bagi bersama dengan lagu pujian ini kita menjawab Tuhan. Tuhan, Engkau mengembalikan hati api yang bergebu-gebu dalam hati kami. Apa yang bisa menghalangi itu firman-Nya Tuhan? Tuhan menetapkan ingin memberikan bencana seperti Raja Yoram di pasal yang terdahulu. Tuhan ingin menurunkan kutuk, dan Tuhan mengambil keputusan tidak menetapkan Tuhan. Kita melihat dunia ini dan kita melihat Tuhan menurunkan bencana karena kutuk bumi, karena kejahatan manusia. Apa yang menghalangi Tuhan menurunkan bencana? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Dan Nabi dan juga keluarga Yehuda juga tidak bisa menghalangi. Apa yang bisa menghalangi mengubah hatinya Tuhan? Hati orang yang bertobat. Kita berlutut di hadapan Tuhan, memohon Tuhan mengampuni sampai juga bumi ini. Kita berlutut, kita terhubung dengan Tuhan dengan erat. Walaupun dalam keadaan kamu dalam kesulitan apapun, dalam dunia ini yang sangat besar dan juga keadaan yang kecil, apa yang bisa diubah, yang bisa membawa untuk dirubah? Yang pertama, hati kita ubah dan kembali kepada Tuhan, kembali pada Tuhan. Tuhan melihat kita merendahkan diri, melihat hati kita kembali. Tuhan menyesal. Semua rancangan bencana dihilangkan. Kita melihat di dalam bencana besar ini Tuhan tetap memelihara kita. Dan kita juga terus lagi ada hubungan dengan Tuhan. Memohon Tuhan terus memelihara kita. Dan juga mengampuni bumi ini. Mari saya berdoa. Allah Bapa, ampuni dosa saya. Ampuni saya
dosa untuk keluarga dan negara ini, dan juga mampuni segala bangsa-bangsa internasional. Mengenang kami adalah orang berdosa. Tuhan, Engkau mengasihi segala orang, Tuhan, mohon Engkau ampuni. Berikanlah kami hati yang bertobat untuk kami, setiap kami. Ampuni segala dosa kami. Tuhan, memohon Tuhan menyesal segala kutu yang sudah dirancangkan. Tuhan, kami di dalam bait-Mu memohon pertolongan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu di dalam bait-Mu. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu. Engkau pasti akan menaik kembali rancangan kutuk. Berkati kami, mendengarkan setiap doa kami. Tuhan, Engkau menentukan Engkau adalah Tuhan kami. Kami meletakkan dunia ini. Kami tetap mengikuti-Mu. Memohon Tuhan mendengar doa kami, supaya kami terus berjalan-jalan mendekatkan diri dan pertobatan. Berkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita menetapkan Tuhan menjadi Raja kita dengan perlindungan Tuhan di dalam tiga. Tuhan, Engkau ampuni bumi ini. Tuhan ada Tuhan yang baik. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Anakku, Tuhan akan memberikan kehidupanmu, menjadikan semua kamu yang memuji Tuhan, orang yang diberkati. Engkau bersama Tuhan terhubung. Setiap kebaktian kamu ada hubungan dengan Tuhan. Setiap hari apa yang jalanmu, engkau berjalan jalannya Tuhan. Saya dalam nama Tuhan berdeklarasi, tidak ada satu hal pun yang bisa mencelakakanmu. Pekonek tidak bisa mencelakakanmu. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan memberkati jalan yang kamu jalan. Tuhan akan memberikan damai untukmu. Karena hatimu kembali pada Tuhan, engkau adalah Tuhan berkenan. Tuhan pasti akan memberikan yang Tuhan janjikan. Tuhan berkatimu dengan kasih karunia, berkatimu dalam nama Tuhan Yesus, berkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai jumpa minggu depan.